Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Coba lihat kanan kirinya. Sudah pada siap untuk ibadah belum? Kak Abraham, sudah siap belum? Oh, sudah siap dong, Sudah. Kak. Yang sebelah kiri kanannya dilihat. Wow, ternyata sudah siap. Adik-adik di rumah juga udah siap-siap kan? Yuk, yang siap-siap kita berdiri dulu. Semuanya berdiri, kita mau muji Tuhan dulu. Oke, siap semuanya? Yuk kita mau katakan kasih Yesus. Sama-sama katakan yuk. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari apa ya? Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan lebih indah dari apa? pelangi, Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, katakan oh Yesusku. Oh Yesusku, Lagi katakan oh Yesusku. Yesusku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. haleluya. Haleluya. Adik-adik yang di rumah percaya ya, kalau kasih Yesus itu lebih indah dari apapun. Nah, hari ini kita ada itu karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, yang dimanapun berada saat ini, yuk silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau katakan, kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita satukan hati kita menyanyikan lagu Seperti Wanita. Seperti Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi kita katakan seperti wanita. Seperti Wanita. mengurapi, Amin Tuhan Yesus. menangis di bawah Kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau
sungguh-sungguh, katakan buat Tuhan Yesus. Seperti wanita Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin Tuhan. demikian hidupku Mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhirku menutup mata Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kami daripada apapun Tuhan. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik yang di rumah, angkat tanganmu. Katakan sama Tuhan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Amin Tuhan Yesus. menanti Yes, kami tetap menanti janji-Mu atas hidup kami Tuhan. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Lagi katakan sampai akhir. Sampai akhir Amin. ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik semuanya dimanapun adik-adik berada, sembah Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Biarkan hari ini kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Adik-adik semuanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Semuanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan sungguh-sungguh menyembah di hadapan-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami mau katakan kalau Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Karena Tuhan Yesus sudah sayang kepada kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan, melompat, bergembira, bersuka cita memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang anak taat? Saya. Saya anak taat Kak. Oke, siap Kak. Yang kita mau katakan semua taat ya. Yang di rumah dimanapun berada katakan buat Tuhan Yesus.
katakan amin. Amin. Yang mau taat katakan sama temannya, yuk taat yuk gitu ya. Kalau ada kakaknya di sebelahnya atau siapa di sebelahnya. Oke adik-adik semuanya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk dulu. Yang di rumah, dimanapun berada, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Siapa kita ini sehingga Tuhan mengasihi kita lebih apa yang kita pikirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya, siapa kami Tuhan? Sehingga Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Tuhan menjaga kami. Tuhan memberkati kami. Kita katakan kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Katakan siapa aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Kita katakan sama Tuhan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan siapa kami ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Selain Kau. puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang taat Tuhan, yang duduk manis mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Kami mau duduk manis, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dulu, waktu kamu masih kecil, usaha yang ayah jalani terancam bangkrut. Ayah harus menutupi usaha itu. Terus, bagaimana usaha ayah bisa berjalan sampai sekarang? Karena Tuhan Yesus, Tuhan menunjukkan kasih setianya. Dengan cara? Waktu itu, Tuhan kirim orang yang bisa menolong usaha ayah. Padahal kalau dipikirkan tidak mungkin bisa. Semua karena kasih setia Tuhan. Aku senang mendengar cerita tentang pertolongan Tuhan yang dialami kakek dan papi. Betul nak, Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Aku mau nyanyi buat Tuhan ya, Kek, Pi. Boleh, menyanyi apa? Tiada berkesudahan. Baik di zaman kakek, zaman papi, sampai zaman kamu Ciril, dan sampai selama-lamanya. Iya, Kek. Iya, Kek. Shalom adik-adik semuanya, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu, buka hati kami, telinga kami, mata kami, pikiran kami, supaya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Baik? Sangat baik dan luar biasa. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah tentang kesetiaan. Kita tahu kita punya satu Tuhan yang sangat setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Betul? Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana
Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dari generasi ke generasi. Tuhan setia untuk menyatakan janjinya kepada Abraham. Tuhan setia menyatakan janjinya kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kejadian 12, Kejadian 18, Kejadian 21, Kejadian 24 sampai 30 dan Keluaran 3. Adik-adik boleh baca di rumah untuk ayat Alkitabnya ya. Oke, kakak mau cerita. Adik-adik masih ingat gak ya, bapak orang beriman itu siapa? Siapa? Bapak Abraham, betul sekali. Nah, ternyata pada mulanya namanya adalah Abram. Tuhan berfirman kepada Abram untuk meninggalkan Haran. Satu hal yang dilakukan Abram yaitu taat dan percaya. Meskipun Abram belum tahu harus kemana, tapi dia taat. Tuhan berjanji kepada Abram 3 hal. 1. Tuhan akan membuat keturunan Abram sangat banyak. 2. Tuhan akan memberkati Abram dan menjadikan Abram sebagai berkat untuk banyak orang. Dan ketiga, Tuhan akan membuat nama Abram masyhur. Masyhur itu terkenal adik-adik. Nah, dari janji Tuhan 1, 2, dan 3, ternyata Tuhan berjanji akan membuat keturunan Abram menjadi sangat banyak. Tapi ternyata adik-adik, Bapak Abram itu sudah tua, namun belum punya anak. Tuhan terus berjanji kepada Abram bahwa keturunan Abram akan menjadi sangat banyak. Nah, suatu ketika Tuhan berfirman kepada Abram, dan nama Abram diganti menjadi Abraham. Nah, kemudian adik-adik, Tuhan menepati janjinya. Walaupun Abraham sudah tua, kemudian ibu Sarah juga sudah tua, tapi Tuhan menepati janjinya. Ibu Sarai mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ishak, yang berarti tertawa. Nah, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Bapak Abraham. Begitu pula Bapak Abraham sangat diberkati, ternaknya banyak. Dia memiliki hamba yang sangat banyak karena Tuhan nyatakan janjinya dalam hidup Bapak Abraham. Nah, sampai adik-adik pada suatu ketika Tuhan menguji Bapak Abraham. Tuhan meminta Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Lagi-lagi Bapak Abraham taat dan percaya. Walaupun sebenarnya Bapak Abraham sedih sekali karena harus mengorbankan anaknya, tapi Bapak Abraham taat. Tirukan setelah kakak, taat dan percaya. Very good. Nah, sampai saat Bapak Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan sudah menyediakan pengganti Ishak. Betapa Bapak Abraham sangat bahagia, bersukacita karena Ishak boleh kembali kepada Bapak Abraham. Nah, adik-adik, Tuhan itu setia. Tuhan selalu menyertai Bapak Abraham. Tuhan selalu memberkati Bapak Abraham. Hingga adik-adik, Ishak tumbuh menjadi pemuda yang sudah beranjak dewasa. Nah, Ishak adalah anak Bapak Abraham yang sangat Bapak Abraham sayangi. Bapak Abraham sudah tua,
Bapak Abraham meminta hambanya untuk mencarikan pasangan untuk Ishak. Akhirnya hamba yang diutus oleh Bapak Abraham menemukan seorang gadis yang bernama Ribka. Nah, Ribka adalah gadis yang baik. Di situ Tuhan menyatakan janjinya untuk Bapak Abraham bahwa Abraham akan selalu diberkati Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada Bapak Abraham dilanjutkan kepada Ishak. Tuhan memberkati Ishak, Tuhan memberikan Ishak seorang pendamping yang baik hati, yaitu Ribka. Ishak dan Ribka sangat diberkati Tuhan. Tuhan menyatakan janjinya, Ribka dan Ishak memiliki sepasang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Esau adalah anak sulung, anak pertama adik-adik. Dan Yakub adalah anak yang kedua. Nah, Esau dan Yakub sangat berbeda. Esau adalah anak kesayangan Ishak, sedangkan Yakub adalah anak kesayangan Ribka. Esau adalah anak yang suka berburu di hutan, badannya berbulu. Sedangkan Yakub adalah anak rumahan. Yakub suka tinggal di rumah, suka memasak, diam di rumah. Jadi Esau dan Yakub sangat berbeda. Suatu ketika Yakub mencuri hak kesulungan dari Esau. Kenapa hak kesulungan itu dicuri? Karena hak kesulungan itu lebih menguntungkan daripada berkat anak kedua ataupun ketiga ataupun seterusnya. Karena hak anak sulung jauh lebih banyak porsinya daripada hak anak yang lain. Oleh sebab itu, suatu ketika Yakub membuat dirinya menjadi berbulu supaya saat Yakub mendekat kepada Bapak Ishak mengira kalau Yakub adalah Esau. Dan benar adik-adik, Bapak Ishak mengira bahwa Yakub adalah Esau, dan Bapak Ishak memberikan hak kesulungan itu kepada Bapak Yakub. Bapak Esau yang mendengar hal ini menjadi sangat marah. Akhirnya Yakub pergi meninggalkan keluarganya. Nah, adik-adik, di perjalanan Bapak Yakub tertidur. Di dalam mimpinya, ia mendengar Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Yakub, bahwa Tuhan akan terus memberikan janjinya yang diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan akan dilanjutkan untuk Yakub. Tuhan akan memberkati Yakub, membuat keturunannya menjadi sangat banyak. Nah, saat terbangun, Bapak Yakub memberkati tempat itu. Kemudian tempat itu diberi nama Betel. Nah, kemudian Bapak Yakub melanjutkan perjalanannya. Bapak Yakub sangat senang karena Tuhan berjanji untuk memberkatinya. Bapak Yakub bekerja di rumah pamannya, Laban. Kemudian di situ Bapak Yakub mendapatkan seorang istri yang bernama Rahel. Yakub dan Rahel memiliki banyak anak. Anak-anak Yakublah yang menjadi 12 suku Israel. Di sini janji Tuhan dinyatakan lagi bahwa keturunan Abraham menjadi sangat banyak. Bahwa keturunan Abraham diberkati Tuhan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Jadi janji Tuhan untuk Abraham diteruskan untuk Ishak, diteruskan untuk Yakub. Jadi Tuhan adalah Allah kita yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Oke, kemudian adik-adik, lanjut kita akan membahas di Keluaran ketiga. Nah, di mana di Keluaran ini membahas tentang bangsa Israel yang menjadi budak. Budak itu adalah pekerja yang tidak dibayar. Dia dipekerjakan oleh Firaun di Mesir tanpa bayaran adik-adik. Kasian nggak? Kasian banget. Tuhan melihat hal itu dan Tuhan sangat sedih. Kemudian Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Tuhan berjanji untuk selalu menyertai umatnya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang menyertai Abraham, yang memberkati Ishak, yang memberkati Yakub, akan terus menyertai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir. Begitu kuatnya tangan Tuhan untuk menolong bangsa Israel, sehingga bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Jadi adik-adik, kita lihat bahwa janji Tuhan nyatakan dari generasi ke generasi. Dari generasi Bapak Abraham, kemudian Ishak, Yakub, dan dinyatakan untuk membebaskan umatnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, begitu pula adik-adik, Tuhan kita sekarang yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama, yang selalu menepati janjinya. Kira-kira adik-adik, apa sih janji Tuhan buat kita semua? Oke, kakak akan sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan punya janji-janji buat kita anak-anaknya. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saat kita senang, saat kita sedih, saat kita sedang bingung, sedang sakit, Tuhan selalu ada buat kita. Yang kedua adalah Tuhan akan selalu membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lalui, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Jadi kita harus selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kita damai sejahtera. Tuhan juga yang akan selalu menepati janjinya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, selalu memberkati kita, selalu menjagai kita, selalu merawat, melindungi kita, dan Tuhan juga sudah memberikan masa depan yang terbaik buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua. Masa depan kita adalah masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Amin adik-adik? Amin. Nah sekarang kakak mau tanya adik-adik, kira-kira supaya kita dapat menerima janji Tuhan, apa ya yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, seperti Bapak Abraham tadi, kita harus taat, kita harus percaya, kita taat akan firman Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan, kita memiliki iman, kita percaya bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentu saja kita berdoa. Kita nyatakan keinginan kita nyatakan pergumulan kita dengan doa kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita menunggu, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin janji Tuhan tidak dinyatakan dengan cepat, mungkin kita harus menunggu. Nah, kita harus menunggu dengan setia dan kita harus tetap berusaha melakukan yang terbaik. Oke adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Bapak terima
Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami boleh terus percaya Tuhan, kami boleh terus taat Tuhan. Kami selalu ingat bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkaulah Tuhan Abraham, Engkau Tuhan Ishak, Engkau Tuhan Yakub yang selalu setia akan janji-Mu untuk selalu menyertai, untuk selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap langkah-langkah kami selalu mengandalkan Engkau. Biarlah setiap hidup kami Tuhan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Kami mau terus taat akan firman-Mu ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam teman-teman. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian ayat hafalan minggu ini. Terima kasih. God bless you. Shalom teman-teman. Untuk aktivitas minggu ini, kita akan membuat pohon keluarga seperti contoh berikut ini. Caranya mudah, teman-teman. Cukup download bahan-bahannya, ada di Facebook Erokid, dan tempelkan foto anggota keluarga teman-teman. Habis itu, jangan lupa diwarnai ya. Untuk hasil karyanya, jangan lupa juga dikirim ke Facebook Erokid atau ke nomor ibadah online. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu di aktivitas yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ini saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, bagi yang rindu memberikan persembahan, boleh memberikan melalui QR yang ada di layar berikut ya. Yang kedua, bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin didoakan, boleh menghubungi kakak-kakak Erokid atau City Light. Yang ketiga, minggu depan kita masih tetap ibadah online. Masih ada 3 kali ibadah. Yang pertama jam 9 pagi, yang kedua jam 12 siang, yang ketiga jam 5 sore. Ayo adik-adik yang rajin ibadah ya. Yang keempat, pemenang aktivitas minggu lalu adalah sebagai berikut. Bagi adik-adik pemenang aktivitas di bulan November dan Desember, hadiahnya sudah bisa diambil di Geraha di Hall B, atau adik-adik bisa minta tolong mama atau papanya saat ibadah onsite. Sekian pengumuman minggu ini. Tetap ibadah, selalu berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, buat segala pengampunan-Mu ya Tuhan, segala perlindungan-Mu ya Tuhan yang
menyertai kami hingga hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, pada hari ini kami menyatukan hati kita ya Tuhan untuk berdoa untuk memimpin gereja kami ya Tuhan, untuk gembala kami Pak Niko ya Tuhan. Tuhan memberkati Pak Niko dan wakil-wakilnya bisa menyampaikan visi misi yang Kau berikan ya Tuhan pada kami dengan baik. Kau memberkati segala pelayanannya, Kau memberkati keluarga mereka semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Weweko, untuk Gembala Rayon 8 ya Tuhan. Tuhan memberkati supaya Pak Weweko dan wakil-wakilnya juga bisa melayani, bisa menyampaikan visi misimu kepada kami yang baik ya Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, kesehatan ya Tuhan. Tuhan memberkati selalu penyertaannya. Tuhan memberkati juga ya Tuhan buat divisi anak ya Tuhan. Tuhan memberkati untuk Kak Yafet, Tuhan memberkati ya Tuhan, dan ke wakil-wakilnya juga. Tuhan memberkati segala pelayanannya supaya menyampaikan visi misimu ya Tuhan pada adik-adik juga bisa sampai dengan baik ya Tuhan. Kau memberkati untuk pelayanannya, memberkati kesehatannya, keluarga besarnya juga ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan untuk juga koordinator ibadah, setiap ibadah ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan semuanya, sehingga ibadah Kak selalu bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami saat ini ya Tuhan. Tuhan, walaupun dalam banyak masalah yang telah dihadapi bangsa ini ya Tuhan, kami percaya bangsa kami tidak lepas ya Tuhan dari penyertaan-Mu, dan kami percaya Tuhan bangsa kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan dari sebelumnya, dan kami dapat melaluinya dengan baik dengan selalu penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan supaya adik-adik kami bisa menempuh pendidikannya dengan baik ya Tuhan di masa sekolahnya. Tuhan memberkati juga ya Tuhan untuk adik-adik kami kesehatannya dalam masa pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya adik-adik terhindar ya Tuhan dari pandemi ini ya Tuhan. Tuhan memberkati juga ya Tuhan untuk adik-adik. Tuhan berkati buat keluarganya, orang tuanya ya Tuhan, selalu dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik, mari kita angkat kedua tangannya. Kita mau menerima doa berkat. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Betapa diceritakan Tuhan mengasihi dari Abraham, Ishak dan Yakub. Generasi ke generasi berikutnya diberkati Tuhan. Demikian juga kalian hari ini diberkati Tuhan. Karena generasi yang diberkati Tuhan itu adalah kalian juga. Mari angkatlah tanganmu dan dengarkanlah sabda berkat firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kesehatanmu, ditambahkan hikmat kepintaran di dalam pembelajaranmu. Tanganmu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak tugasmu, dan Tuhan buat berhasil. Papa mamamu ekonomi kesehatannya diberkati Tuhan, karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, dan Dia memberikan Roh Kudusnya yang begitu manis, begitu indah mendampingi kita mulai hari ini sampai nanti Dia datang kembali di awan-awan permai menjemput kita, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin.